Video ini merupakan penjelasan mengenai menyusun modul untuk bagian B. Jadi silabus yang tadi dibuat di dalam program copy paste ke sini. Ya, mau di copy paste satu-satu silakan. Mau di copy paste sekaligus plek ya silakan juga. Yang penting bisa merapihkannya. Ya, itulah sebabnya ini bagian dari yang dipersiapkan. Tadi makanya saya cek dulu silabusnya benar atau tidak. Nanti kalau silabusnya salah di dalam program, begitu membuat modul pasti salah. Ya, yang diminta adalah misalnya cara menyiapkan di dalam modul itu harusnya. Bapak Ibu malah membuatnya cara menetapkan, kan beda cara menyiapkan dengan cara menetapkan. Makanya tadi saya agak mendalam dulu di silabus supaya pada saat penyusun modul tidak salah. Karena modul harus memasukkan silabus. Dan silabus menjadi referensi dalam mengembangkan materi, konten yang ada di dalam modul. Gitu ya. Kalau matrik pelatihan ini nggak dipakai, karena dipakai untuk di level 3. Bapak dan Ibu sudah melewati 2 level, level 3 dan level 4, jadi tidak butuh lagi matrik. Langsung ke silabus. Nah, ini adalah tahapan penyusunannya ya. Harus ada referensi, kemudian draft materi. Nah, referensi Bapak Ibu ya, dalam mencari referensi ini yang paling gampang, saya berikan contoh gampangnya mencari referensi ini. Kan nanti di sini harus menyampaikan referensi. Apa sih referensinya? Bapak dan Ibu masuk aja dulu ke ChatGPT lagi. Di sini aja, dibatasi aja. Misalnya, tolong tuliskan 4 daftar pustaka mengenai mengoperasikan crane. Nah, udah ada tuh referensinya. Nah, 4 aja kan? Nanti tinggal di copy. Submit. Ya. Klik kanan, copy. Nah, masukkan ke referensi ke sini. Nah, gitu. Nah, kan udah dapat 4. Udah, gitu referensi. Terus apa lagi? Istilah kamus istilah. Ya, mungkin nanti ada beberapa istilah di dalam konten materi kita bisa dahului. Suruh aja dia lagi nulis ini. Nah, tolong dong tuliskan 4 istilah berkaitan dengan. Nah, ini kan mengoperasikan keren. Nah, mungkin ada istilah-istilah ini. Nah, Maaf Pak Oi, atau bisa juga ngambil dari SKK ini ada kan Pak nah, Santo? satu dari sini. Kalau mengambil dari SKKNI, ambil dari batasan variabel kan? Ada Jadi kan? di bab satu malah ada tuh Pak istilah daftar istilah. Daftar istilah kan? Iya betul. Daftar istilah yang dimaksud adalah daftar istilah yang ada di dalam konten. Nanti kan ada konten di sini. Nah, kan ada konten materi ini. Materi ini, materi ini, materi ini. Kan nanti ada istilah yang aneh mungkin kan? Nah, termasuk istilah di dalam SKKNI. Bukan istilah misalnya pelatihan kerja adalah, bukan itu. Nah, kalau istilah itu memang digunakan di dalam konten, seperti ini, misalnya ya, ngambil dari SKKNI ya, ada di sini istilah kan, latar belakang. Nah, ini ya, sampel uji. Pengertian Pak. Nah, iya kan? Iya betul. Apakah misalnya unit kompetensi yang saya kembangkan ini ada istilah sampel uji atau tidak? Kalau ada, langsung ngambil dari sini. Nah, betul itu tadi, Bapak ngambil dari SKKNI. Nah, masukkan di istilah. Mana tadi? Di bawah ya. Nah, paste di sini. Nah, gitu. Ya kan? Nah, jadi untuk ngisi lampiran, karena lampirannya kan tadi bagian dari struktur yang harus diisi. Buatlah istilah mungkin antara 4 atau 5 istilah saja. Jangan kosong pokoknya.
Referensi juga sama. Kalau memang sudah ada referensi yang memang benar-benar dipakai, ya tuliskan. Kemudian unit kompetensi. Nah, unit kompetensi ini semuanya harus dimasukkan. Mulai dari, nah misalnya ada unit ya di sini. Mulai dari kode unit, ya, mulai dari kode unit sampai dengan aspek kritis. Nah, satu unit dari kode unit sampai dengan aspek kritis dimasukkan di bagian unit kompetensi. Kemudian daftar nama biasa ya, nama penyusun, nama masing-masing. Di sininya keterangannya profesinya sebagai apa? Profesional, instruktur, atau manajemen atau apa. Nah, ini untuk bagian terakhir nih kan, nama, unit kompetensi, referensi sama kamu selesai. Jadi kerjakan yang mudah dulu, kan yang mudah-mudah dulu. Kemudian yang ini, yang evaluasi personal, ini biarin aja karena ini bawaan dari template yang harus ada di dalam modul. Ya, yang hitam-hitam ini udah bawaan, biarin aja, nggak usah diotak-atik. Ya, evaluasi personal tadi sebagai bagian dari struktur yang harus ada di dalam modul berdasarkan Kepdirjen 771 ini. Nah, kemudian masuk ke sini, ini kaitannya dengan soal praktek yang harus dikerjakan. Ya, untuk keterampilan dan sikap ini mencakup apa? Soal prakteknya mencakup boleh hanya satu KUK saja atau mencakup satu elemen saja. Nggak perlu satu unit. Ya. Tapi kalau mau dibuat satu unit ya silakan. Ya, kalau mau dibuat satu unit. Nah, tapi di sini disarankan sesuai konteks saja, ya. Dalam konteks pelatihan ini cukup dibuat untuk ranah keterampilan dikembangkan untuk satu KUK saja. Nah, paling banter kalau ingin agak banyak satu elemen. Ya, kalau nanggung, nanggung saya satu KUK terlalu sedikit, buatlah satu elemen. Gitu ya. Kenapa? Karena kan yang dikembangkan nanti materinya juga di sini, materi pengetahuan ini hanya dibuat untuk satu elemen. Sebelum masuk kepada materi inti untuk elemen pertama, kalau mengambil elemen pertama. Sebelum masuk materi inti ke dalam elemen kedua, kalau mengambil elemen kedua, harus diberikan pengantar dulu pengetahuannya di sini. Contohnya seperti ini. Ini contoh setelah silabus ya. Nah, gini. Nah, ini kan belum masuk kepada elemen yang pertama ataupun elemen yang kedua. Ini pengantar pengetahuan yang mendasari lebih apa namanya istilahnya itu lebih dasar lah gitu ya. Pengantar dulu, setelah pengantar yang tidak tercakup di dalam elemen, baru masuk elemen. Nah ini ya, nomor 1, menentukan spesifikasi, ini adalah elemen. Baru kesininya KUK. Nah ini diambil berdasarkan kolom pengetahuan yang ada di dalam silabus. Ya, berdasarkan kolom pengetahuan yang ada di dalam silabus. 1.1 pasti di dalam silabus, pengetahuan yang 1.1-nya itu adalah cara menetapkan kebutuhan. Ini pasti dari silabus. Terus untuk pengetahuan awal ini ya, kalau Bapak dan Ibu kesulitan atau tidak punya referensi sama sekali ya sama, nanya ke ChatGPT lagi untuk pengantar. Nah, nanya ke sini lagi. Misalnya kan jelaskan atau buatlah paparan pengantar untuk mengoperasikan kren. Nah, ini kan lumayan untuk membuat pengantar. Tergantung konteks materi Bapak dan Ibunya apa.
Nah, lumayan agak banyak dia bikin beberapa paragraf. Oh, ini bisa dijadikan pengantar sebelum masuk ke dalam elemen yang akan dikembangkan. Sekali lagi, elemen yang dibuat pada modul ini boleh elemen ke satu, boleh elemen kedua, boleh elemen ketiga, boleh elemen yang keempat. Ya, nggak harus berurutan, tapi semua elemen dituliskan. Ya, semua elemen dituliskan. Seperti ini. Ini kan dalam contoh ini saya memang mengambil elemen yang pertama untuk dikembangkan di dalam konten modul. Elemen pertama materi 1.1 ini adalah KUK yang pertama, ya, KUK yang pertama. Nah, sementara KUK kedua, ketiga, keempat ini nggak saya kembangkan karena saya hanya mengambil sampel satu KUK saja, gitu ya. Sedangkan elemen kedua, elemen ketiga juga tidak saya kembangkan, tetapi saya tuliskan, tetap dituliskan supaya strukturnya tidak berubah, gitu ya, supaya terlihat jelas strukturnya. Kenapa sampai 3? Karena elemennya cuma 3. Kalau elemennya ada 4, tentu di sini sampai 4. Berarti yang evaluasi pengetahuan menjadi nomor 5. Begitu ya. Demikian penjelasan untuk bagian B ini, dan kita akan saksikan untuk rekaman atau video untuk bagian C.